Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kepada yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar radio Mahardika FM, dan para pendengar setia radio Mahardika FM dimanapun berada. Perkenankan saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar Senin tanggal 27 Juli tahun 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB sebagai berikut. 1. Untuk orang dalam risiko atau ODR, jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin adalah 3.133 orang. Jumlah kasus hari ini ODR 13 orang. Jumlah kumulatif kasus sampai hari ini adalah 3.146 orang. Kemudian OTG atau orang tanpa gejala. Untuk OTG, jumlah kumulatif kasus sampai hari kemarin adalah 373. Jumlah kasus hari ini kosong atau nihil. Kemudian pindah kasus kosong atau nihil. Jumlah kumulatif kasus sampai hari ini OTG adalah 373 orang. Dengan rincian, jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai kemarin OTG adalah 310. Jumlah kasus hari ini selesai dipantau 14 hari adalah kosong atau nihil. Dan jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai hari ini adalah 310. Kemudian OTG yang melaksanakan isolasi. Yang melaksanakan isolasi mandiri ada 63 orang. Kemudian yang di rumah isolasi sementara ini masih kosong atau nihil. Selanjutnya tentang ODP atau orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan atau ODP, jumlah kumulatif ODP kasus sampai hari kemarin adalah 223 orang. Kemudian untuk jumlah kasus hari ini kosong atau nihil. Kemudian pindah kasus kosong atau nihil. Dan jumlah kumulatif kasus sampai hari ini adalah 223 atau tetap. Rinciannya tentang ODP adalah jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai kemarin adalah 217 orang. Kemudian jumlah kasus hari ini selesai dipantau 14 hari adalah kosong atau nihil. Sehingga jumlah kumulatif selesai dipantau 14 hari sampai hari ini tetap 217 orang. Selanjutnya ODP yang meninggal dunia adalah jumlah kumulatif meninggal dunia sampai kemarin adalah 2 orang. Sedangkan untuk hari ini kosong atau nihil. Dan jumlah kumulatif meninggal dunia sampai hari ini adalah 2 orang. Sedangkan untuk ODP yang melaksanakan isolasi mandiri adalah 3 orang. Dan yang berada di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar adalah 1 orang. Klasifikasi berikutnya adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Untuk PDP, jumlah kumulatif kasus hari kemarin dan hari ini tetap yaitu 13 orang. Jadi tidak ada penambahan. Kemudian rinciannya adalah jumlah kumulatif selesai pengawasan sampai hari ini adalah 8 orang. Kemudian jumlah kumulatif yang meninggal dunia PDP adalah tetap 3 orang. Dan yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah kosong atau nihil, dan di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 2 orang. Baik.
Selanjutnya tentang konfirmasi atau positif COVID-19. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 hari kemarin dan hari ini adalah 36 orang atau tetap, tidak ada perubahan. Rinciannya adalah yang sembuh adalah sampai hari ini 24 orang. Kemudian pasien atau kasus konfirmasi positif COVID-19 yang meninggal dunia sampai hari kemarin adalah 2 orang. Kemudian hari ini yang meninggal adalah 1 orang. Baik. Sehingga kumulatif yang meninggal dunia sampai hari ini adalah 3 orang. Kemarin dan yang lalu dan hari ini. Hari ini ya. Dan yang melaksanakan isolasi konfirmasi positif yang melaksanakan isolasi adalah isolasi mandiri ada 6 orang, sementara di rumah masing-masing. Dengan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, patuh dan disiplin. Sedangkan di rumah isolasi masih kosong atau nihil. Sedangkan yang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 3 orang. Itu tentang laporan harian dari jumlah terkait dengan ODR, OTG, ODP, PDP, dan konfirmasi. Penjelasan atau sekilas info bahwasanya mungkin ada yang bertanya kenapa kok masih pakai istilah ODR, OTG, ODP, PDP. Karena kita masih harus menyesuaikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hingga kini masih memberlakukan istilah itu. Jadi ini istilah lama, penggolongan atau klasifikasi kasus model lama, pola lama. Sedangkan kalau untuk menyesuaikan dengan yang baru, insya Allah nanti pada awal Agustus akan diberlakukan untuk di Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Iya. Selanjutnya kami sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19. Yang pertama yaitu tentang kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada beberapa penjelasan, lumayan ya, 9 penjelasan. Baik. Penjelasan yang pertama yaitu informasi baru, seorang perempuan berumur 52 tahun dari Kelurahan Blitar, memiliki riwayat perjalanan dari Banjarmasin tanggal 16 Juli tahun 2020. Kemudian pada tanggal 18 Juli masuk rumah sakit di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan keluhan sesak, mual, tidak ada muntah, tidak ada batuk, tidak ada demam atau panas badan, tidak ada nyeri tenggorokan. Pada tanggal 25 Juli yang lalu hasil PCR-nya adalah positif COVID-19 dan tanggal 27 Juli hari ini meninggal dunia. Ini adalah kasus tanggal 18 Juli kita laporkan atau kita temukan. Baik. Yang kedua adalah seorang laki-laki berumur 22 tahun merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, yaitu seorang perempuan berusia 40 tahun. Saat ini yang bersangkutan masih melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Ini adalah kasus tanggal 9 Juli. Yang ketiga adalah seorang anak perempuan berusia 9 tahun dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi di Kelurahan Rembang. Saat ini yang bersangkutan masih melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ini kasus tanggal 8 Juli. Ya. Yang keempat adalah seorang laki-laki berumur 57 tahun dari Kelurahan Gedok sebagai ASN atau aparatur sipil negara di Lumajang. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah lingkungan Gedok. Ini kasus tanggal 17 Juli yang lalu. Yang kelima adalah seorang perempuan berusia 29 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Pada tanggal 23 yang lalu hasil PCR-nya adalah positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR berikutnya.
Ini adalah kasus tanggal 24 Juli yang lalu. Ya. Yang keenam adalah seorang perempuan berusia 34 tahun dari Kelurahan Bendogrit. Pada tanggal 23 yang lalu hasil PCR-nya positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil PCR berikutnya. Ini adalah kasus tanggal 24 Juli. Yang ke-7 adalah sebanyak 2 orang yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, yaitu penularan dari seorang perempuan berusia 40 tahun. Pada tanggal 22 Juli hasil PCR-nya positif dengan rincian seorang laki-laki berumur 38 tahun. Ini masih melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19. Ya. Dan seorang perempuan berusia 47 tahun masih juga isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar. Yang ke-8 adalah seorang laki-laki berumur 24 tahun yang merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi Kelurahan Gedok. Ya. Tanggal 22 Juli yang lalu hasil PCR-nya adalah positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Dan yang ke-9 adalah seorang laki-laki berusia 33 tahun dari Kelurahan Bendogrit. Pada tanggal 18 Juli yang lalu hasil PCR-nya adalah positif. Saat ini yang bersangkutan tidak ada keluhan atau baik-baik saja dan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Ya. Itu tentang kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar. Ya. Selanjutnya tentang kasus pasien dalam pengawasan. Di sini tidak ada hal yang baru. Ada 2 penjelasan, yaitu seorang laki-laki berusia 42 tahun dari Kelurahan Rembang, di mana dulu tanggal 22 berobat ke rumah sakit di Kota Blitar dengan keluhan demam atau panas hingga mengigau, nyeri kepala dan nyeri otot. Selanjutnya dilaksanakan rapid test dengan hasil reaktif. Tanggal 23 Juli dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19 dan saat ini menunggu hasil PCR-nya. Baik. Jadi masih belum keluar hasil PCR-nya. Kemudian yang kedua adalah seorang laki-laki berusia 79 tahun dari Kelurahan Sukorejo. Tanggal 22 Juli yang lalu dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 Kota Blitar dengan keluhan demam atau panas, batuk, dan nyeri ulu hati. Pilek maupun sesak tidak ada. Dadanya terasa panas dan saat ini masih menunggu hasil PCR-nya. Ini kasus tanggal 22 Juli yang lalu. Ya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Mbak Kirana. Ya. Sebagai penjelasan, kami kembali kepada panjenengan. Iya, hari ini tidak ada tambahan kasus, namun ada kasus meninggal dunia meninggal ya. dunia, ya, dari pindahan kasus PDP dokter ya ini. Iya, dari Kelurahan Blitar. Ya, dokter, kemudian bagaimana perlakuan kita terhadap keluarga atau mungkin lingkungan sekitar dokter, karena kita mungkin melihat kasus sebelumnya di Karangtengah itu meninggal dunia kemudian terjadi penularan lokal seperti itu. Antisipasi kita sejauh ini seperti apa, dokter? Tetap kita sudah mempunyai panduan prosedur. Jadi bersama 3 pilar, yaitu aparat pemerintah, baik itu tingkat kecamatan, kelurahan, ya. Kemudian bersama TNI, yaitu dari Koramil, dan dari Polri, yaitu kepolisian sektor kecamatan. Itu bersama 3 pilar itu, dinas kesehatan dalam hal ini petugas kesehatan dari puskesmas bekerja bersama-sama untuk selalu beriringan, bahu-membahu, menangani dan menyelesaikan setiap ada kegiatan atau kejadian hingga semuanya kondusif dan terselesaikan. Oke. Termasuk
salah satunya adalah pemakaman, proses pemakaman pasien kasus konfirmasi positif di Kelurahan Blitar yang meninggal dunia pada hari ini. Alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik dan lancar hingga pemakaman, tidak ada sedikit pun kendala. Tadi Pak Camat juga menyampaikan demikian. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Keluarga bagaimana dokter Bisa kemudian menerima semuanya. kemudian diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri seperti itu selanjutnya selama 14 hari ke depan atau bagaimana dokter? Iya, bagi yang keluarga kan kontak erat OTG-nya tentu saja isolasi mandiri, dipantau setiap waktu hingga nanti selesai masa isolasi. Jika nggak ada keluhan berarti sudah baik-baik saja. Ketika ada keluhan segera dijemput untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID-19. Kalau keluhannya serius, kalau keluhannya tidak serius, ringan-ringan saja akan diperiksa, apakah diperiksa di puskesmas atau didatangin, kemudian diberikan obat-obat untuk dikonsumsi di rumah sambil dipantau selanjutnya. Begitu juga dengan kasus PDP yang saat ini masih berjalan ya dokter ya? Iya, dalam sama. artian perhatian diberikan lebih seperti itu sehingga keluhan yang saat ini ada tidak semakin parah kemudian hari seperti Iya, itu? tentunya demikian. Jadi kalau PDP itu semua di rumah sakit. Di rumah sakit dokter ya? Ya, jadi sudah terpantau oleh petugas kesehatan baik itu dokter spesialis, dokter umum maupun perawat serta pengobatan yang memadai Oke. terkait dengan keluhannya yang ada. Namun untuk kepastian PDP itu COVID-19 atau bukan nanti menunggu hasil PCR dari laboratorium jika sudah keluar. Oke. Ini kita juga masih menunggu sebagian dokter ya untuk fase kedua dan lain sebagainya untuk Iya. PCR yang belum keluar. Kita Iya. berharap nanti negatif dan juga bisa menekan kembali, turun kembali, berkurang kembali kasus yang ada di Kota Blitar ya dokter ya. Ya, mudah-mudahan. Kemudian dokter ini kemarin itu sempat heboh di grup-grup WhatsApp karena ada oknum yang kemudian menyebarkan video yang mana sebenarnya petugas ini melakukan tracing dan juga pengambilan swab. Tapi Ya, di situ umumnya keterangannya adalah ini penjemputan pasien COVID-19. Himbauan dokter untuk masyarakat mungkin untuk lebih bijak lagi ketika berbagi informasi terhadap sesama. Ya, saya kira kita semua harus mengedepankan sikap, mengedepankan pemikiran, perasaan juga, hati yang bijak. Ya, siapapun tidak ingin sakit, siapapun tidak ingin terkena virus corona, ya. Siapapun juga tidak ingin didatangin satu rombongan tim, tim Menggunakan kesehatan APD dikawal lengkap ya, oleh dokter? baju doreng, dikawal oleh baju coklat, Ya. ya tidak ingin. Namun karena itu adalah sudah peraturan dan itu adalah prosedur, di mana adalah tidak ada unsur untuk memberikan sebuah ketidaknyamanan. Namun ketika itu merasa tidak nyaman itu adalah dampak yang tidak bisa elak. Tidak ada maksud untuk memberikan dampak tidak nyaman. Maksudnya adalah mencegah. Iya. Satu, kegiatan itu betul-betul aman. Jadi dijaga. Karena bagaimanapun juga dari awal hingga kini masih saja COVID-19 ini seperti barang baru, seperti barang yang aneh. Padahal sebetulnya kan ya kita sudah tahu kena COVID, ya begitu itu prosedurnya. Kayak orang sakit panas, kemudian bagaimana? Dikompres dengan air dingin, ya kan? Kepala, dada, perut, kemudian minum obat parastamol, nggak boleh pakai baju tebal, selimut tebal, kemudian dibawa berobat ke dokter, diantar, kan semua ada prosedurnya. Sama kalau kita lapar sekali kan bingung cari nasi di mana, cari makanan di mana. Kalau udah ada makanan masih bahan mentah, kita masak dulu. Kalau mau beli ya begitu, kita antri. Semua ada prosedurnya. Itu adalah prosedur. Jadi bukan suatu yang aneh seperti yang mengerikan. Nah, bagi siapapun
warga yang melihat kejadian peristiwa, oh ada serombongan tim kesehatan dikawal, didampingi oleh 3 pilar, mengamankan proses itu supaya tertib, aman. Kedua, tidak diganggu oleh pihak-pihak luar yang tidak setuju, yang tidak tahu kemudian, atau yang tahu tetapi bagaimana, yang tidak paham atau paham tetapi menjadi salah paham, macam-macam ya. Ingin melihat, ingin bagaimana, jadi tidak tenang, tidak tertib. Nah itu dijaga ketertibannya, ketenangannya. Ketenangan bagi lingkungan, ketenangan bagi yang dituju. Benar. Pertama itu, jadi dijaga. Kedua, proses pelaksanaan kan harus hati-hati, waspada, supaya tidak ribut, tidak didekati orang, dijaga. Supaya proses pelaksanaan pemeriksaan, tanya jawab dan pemeriksaan itu, tracing dan testing itu berjalan aman, tertib, lancar, tidak terganggu. Ketiga, menjaga penularan. Ya. Kalau itu benar COVID, jangan sampai menular ke orang lain. Benar. Dijaga. Jadi orang lain nggak boleh mendekat. Kemudian kalau itu bukan COVID, juga dijaga. Orang lain yang mau lihat mendekat belum tentu sehat, belum tentu tidak ada COVID-nya. Kalau ada COVID-nya, ada coronanya, ada coronavirus, kan nggak tahu, kan jadi menular. Jadi itu adalah dalam rangka menjaga. Kenapa diberitakan terus dijemput? Nah, itu kan mutusi dewi. Iya, benar sekali, dokter. Ya, itu kongkonan apa karepe dewi. Karena mengejar viral, dokter. Nah, itu. Kalau mengejar oplah, jangan cara begitulah. Nggak bijak itu namanya. Cara yang lain yang bijak. Kalau belum paham, syuting aja biasa. Kalau paham, jelaskan. Kalau supaya kok belum paham mau menjelaskan, tanya dulu tuh ngapain sih? Itu. Ya. Jangan sampai karena tujuannya ingin ikut mensosialisasikan tapi malah salah kaprah karena tidak tahu ya, dokter. Iya, itu kalau yang merasa sakit hati, kecewa, merasa tidak nyaman, dia merasa terpinggirkan, bisa menjadi delik aduan. Iya. Seandainya yang memviralkan itu tidak segera minta maaf, mungkin udah diproses. Tuh, hati-hati. Ini sangat peka, sangat sensitif, masalah perasaan. Siapapun tidak mau sakit, siapapun tidak ingin dijemput, didatangi untuk diperiksa aja loh sebetulnya nggak mau. Tapi juga merasa harus didatangi, harus diperiksa karena itu adalah kepastian. Dan kebetulan yang didatangi adalah petugas kesehatan, ya kan? Jadi paham, tapi perasaannya tertusuk. Nangis itu ke direkturnya, komplain. Akhirnya direkturnya ya mengklarifikasi kepada kita. Demikian. Jadi saya pesan kepada seluruh khalayak, kalau ada peristiwa apapun terkait dengan COVID-19, terimalah dengan bijak. Itu adalah hal semestinya. Memang demikian. Siapapun bisa terjadi, siapapun tidak ingin terjadi. Kepada siapapun tidak ingin terjadi. Tetapi kalau sudah terjadi tidak bisa mengelak. Jadi kalau sudah terjadi ya harus demikian, supaya aman dan teratasi dengan sebagaimana mestinya. Demikian, Mbak Kirana. Dalam kondisi seperti ini wajib bagi kita untuk terus menjaga kondusivitas, salah satunya dengan bijaksana dalam menyebarkan informasi, dokter. Jangan disebarkan dulu, dilihat saja nggak apa-apa, terus tanya. Ya. Kalau memang ingin mencari informasi, tunggulah sampai selesai. Kemudian ditanya ada apa, bagaimana. Nggak apa-apa, itu informasi keterbukaan. Kita berusaha untuk tetap terbuka. Keterbukaan informasi untuk publik ya. Boleh. Baik, terima kasih, dokter. Mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali? Saya kira sudah cukup. Nanti pendengar malah bosan. Terima Besok kasih. lagi aja. Karena setiap hari selalu kita ingatkan dan selalu kita berikan himbauan. Ya, patuh dan disiplin tinggi pada protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan Sobat Merdeka nggak pernah bosan ya, dokter. Amin. Jangan. Iya. Terus nanti mau kemana lagi menerima informasi resmi? Tapi insya Allah tidak, dokter ya. Karena ini adalah informasi yang insya Allah akurat dari gugus tugas
tim penanganan COVID-19 Kota Betul. Blitar, Sobat Merdeka. Jadi Anda kalau misalkan ingin mendengarkan update di sini aja deh, Ya. ya, jangan di media sosial atau di akun-akun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Betul, begitu ya. jangan mudah percaya dengan postingan yang Ya. tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, baik, terima kasih Dokter Muklis. Terima kasih Sampai kembali jumpa Mbak besok. Kirana. Sampai jumpa. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.